Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel perizinan OSS. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu para pengusaha dalam kondisi sehat walafiat dan perusahaannya bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf sebelumnya, saya sudah mengupload puluhan video di YouTube, tapi belum pernah memperkenalkan diri. Untuk itu kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agus Susiantoro. Jadi saya sudah sekitar 34 tahun bekerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dulu namanya BKPMD ya. Jadi saya di sana terakhir kali selama 9 tahun mendapatkan mandat atau dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi verifikator atau pemeriksa terakhir untuk perizinan yang dikeluarkan di DPM PTSP Provinsi Jawa Timur selama 9 tahun nah, dimana pada saat itu saya sering menjadi sasaran untuk para pengusaha untuk konsultasi tentang proses perizinan. Juga saya sering menjadi narasumber atau mengadakan sosialisasi di berbagai daerah termasuk di provinsi lain, dan kami sering diundang. Kami juga pernah diundang beberapa kali oleh asosiasi pengusaha di Jawa Timur, berbagai asosiasi dari perguruan tinggi, dari pemerintah daerah kabupaten, dari dinas-dinas atau badan lembaga di daerah provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang alur atau proses permohonan perizinan, di mana saat ini proses perizinan dilakukan secara elektronik. Jadi kebetulan saya pernah menjadi aparat yang menangani perizinan secara manual, kemudian secara elektronik online, tapi hanya satu arah dari pemerintah provinsi ke pusat ya. Kemudian sekarang sudah terintegrasi. Bagaimana proses atau alur proses perizinan tersebut secara detail, ikutilah tutorial proses alur perizinan OSS secara lengkap sampai selesai agar Bapak Ibu tidak kegagalan. Sesi ini saya akan berbagi pengalaman tentang alur proses permohonan perizinan secara elektronik melalui lembaga OSS. Jadi secara garis besar adalah seperti flowchart ini. Jadi saya sudah puluhan kali melakukan sosialisasi tentang OSS ya, kira-kira seperti ini. Jadi garis besarnya untuk mengajukan permohonan melalui lembaga OSS, Bapak Ibu diberikan kebebasan atau diberikan kewenangan, diberikan kewenangan untuk melakukan permohonan perizinan bagi perusahaan Bapak Ibu, baik secara perorangan atau secara badan hukum ya. Jadi bisa perorangan atau badan hukum boleh. Di sini Bapak Ibu alur prosesnya seperti ini: mengajukan permohonan melalui kantor Bapak Ibu sendiri, kemudian buka laman OSS yaitu melalui oss.go.id. Sebelumnya Bapak Ibu harus mendaftarkan akun dan dapat password lebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu bisa input ya, kemudian dengan satelit, artinya melalui internet. Di sini Bapak Ibu bisa terkonek dengan lembaga OSS, kalau dalam hal ini adalah di BKPM. Kemudian setelah Bapak Ibu input data ya, jadi di sini ada perkembangan yang paling menonjol, di mana Bapak Ibu pada saat awal tidak perlu melampirkan semua dokumen untuk diajukan ke BKPM, tapi dokumen-dokumen ini diambil melalui kementerian atau lembaga terkait ya. Jadi data-data yang ada di kementerian dan lembaga itu di cross check atau di-upload ya, diambil datanya, kemudian diintegrasikan melalui OSS. Jadi ada validasi apabila data Bapak Ibu yang Bapak Ibu inputkan melalui OSS itu betul, maka proses akan berjalan lanjut. Tetapi jika Bapak Ibu telah melakukan kesalahan, dalam hal ini input data tidak betul, berarti secara sistem akan tertolak. Jadi yang di sini pertama adalah dimasukkan antara NPWP, kemudian nomor induk dulu, nomor induk kependudukan, kemudian NPWP ya. Kemudian kalau perusahaan itu akte ya, akte perusahaan ini nanti diambil datanya melalui Menkumham, yaitu melalui sistem online atau lebih dikenal SABU. Kemudian juga ke Dirjen Pajak Bapak Ibu perlu diproseskan tentang
kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atau surat pemberitahuan tahunan untuk perusahaan atau perorangan Bapak Ibu ya. Jadi input masuk lembaga OSS, di cross checkkan ke berbagai lembaga kementerian ya. Di sini bisa melalui AHU online, Dukcapil ya, Dukcapil untuk cross check masalah nomor induk kependudukan, kemudian ke Dirjen Bea Cukai kalau Bapak Ibu melakukan ekspor import ya. Nah, di sini prosesnya seperti ini garis secara besarnya. Kemudian untuk proses perizinan ini ada 3 pokok yang Bapak Ibu harus lakukan. Pertama adalah pendaftaran, kemudian izin usaha dan izin komersial atau izin operasional. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran secara tepat datanya, maka yang didapatkan adalah nomor induk berusaha. Kemudian dilanjut dengan izin usaha. Kalau Bapak Ibu sudah punya, kemudian ada komitmen untuk mendapatkan izin usaha, itu Bapak isi, termasuk isiannya itu yang sudah ditentukan formatnya dari lembaga OSS. Nanti outputnya adalah izin usaha ya. Izin usaha ini bermacam-macam tergantung dari bidang usaha yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan harus melakukan permohonan izin lanjutan, yaitu izin komersial atau izin operasional. Pilihannya seperti apa? Nah, ini tergantung dari bidang usaha yang Bapak Ibu lakukan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat izin komersial atau izin operasional yang videonya sudah saya upload ya di channel perizinan OSS. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pilihan dari ini, karena tidak semua perusahaan harus mengajukan izin komersial karena tergantung dari jenis bidang usahanya ya. Jadi garis besarnya ada tiga perizinan yang Bapak Ibu harus lalui. Kemudian ketika Bapak Ibu mendapatkan NIB ya, pada saat pendaftaran Bapak Ibu sudah dapat nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan. Kemudian sebagai angka pengenal impor, API atau APU. Jadi ini API produsen, ini API untuk importir umum, dalam hal ini perdagangan. Kemudian akses kepabeanan. Jadi di sini sudah terjadi simplifikasi atau penyederhanaan ya, penyederhanaan perizinan, di mana sebelumnya untuk akses kepabeanan ini dikenal dengan nomor induk kepabeanan ya. Jadi kalau dulu itu harus mengurus namanya ada izin prinsip PMDN, kemudian setelah itu terbit ada harus mengurus TPP, kemudian API dan akses kepabeanan. Ini menjadikan proses lebih panjang. Nah, di sini terjadi penyederhanaan atau simplifikasi seperti ini ya. Kemudian pengelompokan jenis perizinan usaha, yaitu ada izin usaha dan izin komersial atau izin operasional ya. Jadi di sini izin usaha terbit berdasarkan permohonan dalam hal ini KPLI yang diajukan, dan izin komersial juga ini diterbitkan berdasarkan permohonan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor masing-masing dengan KPLI yang diajukan ya. Kemudian siapa saja yang berhak untuk melakukan permohonan perizinan usaha. Jadi Bapak Ibu pengusaha bisa melakukan permohonan perizinan, yaitu baik sebagai perorangan atau non perorangan. Jadi non perorangan bisa berbentuk PT, perusahaan umum, perusahaan daerah, badan hukum yang dimiliki oleh negara, badan layanan hukum, badan layanan umum, lembaga penyiaran, yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata. Nah, kemudian dari segi proses, siapa yang menerbitkan perizinan? Jadi kalau dahulu sebelum adanya OSS, perizinan ini terkotak-kotak. Jadi dalam hal ini prosesnya, kewenangannya itu bisa di kabupaten atau kota, di gubernur, atau di kementerian. Dan kementerian pun tergantung dari bidang usaha atau KPLI yang diajukan. Jadi berbeda-beda. Dengan sistem OSS ini semuanya ditangani oleh lembaga OSS. Jadi para pengusaha lebih mudah untuk melakukan permohonan izin. Lembaga ini diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2008.
ya. Jadi semua perizinan itu diterbitkan oleh lembaga OSS atas dasar dari kewenangan kementerian terkait, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota. Nah, jadi lembaga OSS ini menerbitkan izin berdasarkan kewenangan dari kementerian ya, atau lembaga, gubernur, bupati, dan atau wali kota ya. Jadi di sini penerbitan sebelumnya dilakukan dengan melalui tanda tangan basah dan stempel. Sekarang sudah tidak menggunakan tanda tangan basah dan stempel, tapi dengan secara elektronik, yaitu ada namanya QR code, di mana QR code ini juga bisa dicek mengenai valid atau tidaknya izin yang sudah diterbitkan ya. Jadi sah secara hukum ya ini. Kemudian ya ini untuk pendaftaran ya, pendaftaran di laman OSS, jadi melalui oss.go.id, kemudian input semua data ya, jadi input semua data, dan kemudian jika sudah di input akan dapatkan NIP ya. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih detailnya untuk masalah ini saya sudah mengupload berbagai proses untuk pengajuan NIP, izin usaha industri, dan izin komersial atau izin operasional. Bapak Ibu bisa membuka channel saya, yaitu perizinan OSS, di mana proses ini sudah saya jabarkan secara detail. Insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti, karena pelan dalam hal ini untuk penyajiannya saya detailkan dan pelan-pelan ya. Kemudian ini outputnya seperti ini. Jadi ada KPLI-nya, bidang usaha ya. Kalau ini PMDN ya PMDN, ini kalau PMA berarti PMA. Dan di sini nomor induk perusahaan yang sudah diterbitkan ini sah, meskipun hanya ada seperti ini, kotak seperti ini. Tapi kotak ini bisa di-scan ya, Bapak Ibu, di-scan. Kemudian dari scanan ini kita bisa melihat apakah valid atau tidak. Nah, ini nanti ada videonya tersendiri, akan saya susulkan ya. Kemudian ini izin usaha. Jadi setelah NIP, bentuk izin usaha seperti ini. Nah, ini adalah QR code-nya ya. QR code-nya seperti ini ya. Ini kemudian izin komersialnya seperti ini contohnya ya. Nah, ini kalau ini ada 3 kegiatan ya, 3 izin komersial yang harus diperoleh. Di sini harus juga Bapak Ibu mengajukan untuk ini supaya bisa melakukan pemasaran secara aman. Nah, ini untuk lebih detailnya memang Bapak Ibu harus mengikuti video-video saya secara detail, dan sudah saya uploadkan melalui channel perizinan OSS. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila Bapak Ibu suka, silakan like dan subscribe, karena masih banyak video-video lainnya yang baik.